Sebelum kita mulai, cerita tentang mereka mengatakan Reva pembohong. Jangan lupa dulu like-nya, dan subscribe-nya, channel cerita roman ini. Bab 514. Semua orang langsung mengangguk dan membungkuk hormat kepadanya. Status Paman Fauzi di desa ini cukup tinggi, dan kekuasaannya melampaui kepala desa. Reva meliriknya dan tak bisa menahan senyumnya. Dikiranya siapa itu Paman Fauzi ternyata adalah seorang pasien yang pernah dia sembuhkan di waktu lalu. Dengan cepat Reynald juga menyapanya, Paman Fauzi, kau sudah datang. Ayo, mari, silahkan, siang ini aku akan menemanimu minum-minum. Paman Fauzi sama sekali tidak menanggapinya, dia berjalan masuk dengan angkuh. Dengan susah payah Mama Carlos memindahkan kursinya, dan mempersilahkan Paman Fauzi untuk duduk. Paman Fauzi, silahkan duduk. Paman Fauzi mengangguk, dan ketika dia baru saja mau duduk, secara tidak sengaja dia melihat Reva di ruangan itu. Pada awalnya dia tertegun, kemudian ekspresinya langsung berubah 180 derajat. Di bawah tatapan heran semua orang, Paman Fauzi bergegas menghampiri Reva, dan berkata dengan suara bergetar, Direktur Lee, ternyata kau juga ada di sini. Ya ampun, aku bahkan tidak tahu kalau kau mau datang ke sini. Kalau aku tahu, aku pasti sudah datang ke sini dari tadi. Semua orang langsung tertegun, dan ekspresi Reynald tampak kosong. Paman Fauzi, bagaimana kau bisa kenal dengan dia? Paman Fauzi meliriknya, bagaimana mungkin aku bisa tidak kenal dengannya? Dia adalah Direktur Lee dari rumah sakit di daerah utara yang bertanggung jawab atas unit UGD. Sebelumnya aku hampir saja mati, tetapi Direktur Lee sendiri yang menyelamatkan aku. Direktur Lee adalah penyelamatku, bagaimana aku bisa tidak mengenalnya? Semua orang langsung terpana, dan bola mata Reynald hampir meloncat keluar. Yang benar? Apa dia benar-benar seorang dokter? Ini bagaimana mungkin? Orang-orang yang berada di sekitar mereka juga langsung merasa tidak enak hati. Apalagi orang-orang yang barusan mengejek Reva, mereka sama sekali tidak berani mengangkat kepalanya lagi sekarang, karena merasa sangat malu. Teringat dengan apa yang barusan mereka katakan itu seperti mencoreng muka mereka sendiri. Kedua orang tua Carlos juga membelalakkan mata mereka. Mereka percaya bahwa Reva bekerja di rumah sakit, tetapi mereka mengira bahwa Reva hanya melakukan pekerjaan logistik di rumah sakit saja. Apalagi dengan pendidikan Reva itu, dia pasti tidak bisa menjadi dokter. Tetapi siapa yang bisa menduga ternyata Reva tidak hanya seorang dokter, dia bahkan adalah seorang direktur departemen RS. Kalau orang lain yang mengatakannya, orang-orang pasti tidak akan percaya. Tetapi sekarang yang mengatakannya adalah Paman Fauzi, jadi tidak seorang pun yang berani tidak mempercayai ucapannya. Paman Fauzi mengabaikan ekspresi semua orang, dia langsung meraih tangan Reva dengan penuh emosional dan berkata, Direktur Lee, kau adalah penyelamat hidupku. Obat yang kau berikan kepadaku waktu itu, setelah aku pulang dan meminumnya, khasiatnya benar-benar sangat bagus. Apalagi, sekarang semua penyakit lamaku juga sudah hilang semua. Direktur Lee, kau benar-benar seorang dewa obat yang bereinkarnasi. Kemudian, ada beberapa kali aku pergi ke RS itu lagi, tetapi tidak menemukanmu di sana, sayang sekali. Tak disangka aku malah bertemu denganmu di sini, ini benar-benar takdir. Reva tertawa kecil dan mengangguk, itu wajar kalau kau tak dapat menemukan aku di sana, karena aku tidak berada di departemen UGD lagi. Paman Fauzi langsung terkejut, kau tidak berada di departemen UGD. Lalu kau pergi kemana? Reva berkata, aku sekarang bertanggung jawab atas departemen pengobatan Tiongkok, yang ada di bagian belakang. Kalau kau ingin mencari aku, kau dapat pergi ke departemen pengobatan Tiongkok. Aku ada di sana. Paman Fauzi tampak bingung, kau sudah pindah departemen. Aduh, ini adalah kerugian yang fatal bagi departemen UGD. Tuan Lee, kau adalah dokter yang benar-benar hebat di antara semua dokter yang pernah aku temui. Oke, nanti kalau aku mau mencarimu, aku akan mendatangi departemen pengobatan Tiongkok saja. Kesehatan tubuh istriku tidak terlalu baik, aku selalu ingin membawanya untuk mencarimu. Reva terkekeh dan mengangguk, tidak masalah, kau bisa membawanya untuk mencariku kapan saja.
Paman Fauzi mengucapkan terima kasih berulang-ulang. Saat ini dia sama sekali tidak mempedulikan orang lain, jadi dia langsung memindahkan kursinya dan duduk di samping Reva. Sementara Reynal yang berdiri di sampingnya tampak sangat malu. Dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Di depan Paman Fauzi, dia sama sekali tidak ada apa-apanya. Jadi saat melihat Paman Fauzi bersikap begitu hormat kepada Reva, langsung membuatnya panik. Sebelum lanjut, jangan lupa dulu dong, like-nya, dan subscribe-nya. Channel Cerita Roman ini, bab 515. Semua orang yang berada di lokasi tampak tertegun saat melihat situasi ini. Dan pada saat yang sama, tatapan mereka terhadap Reva juga berubah menjadi penuh kekaguman. Ini baru yang namanya pria hebat yang sebenarnya, sikapnya begitu bersahaja dan tidak sombong. Tidak seperti Reynal yang datang-datang langsung memerintah sana-sini, dan bersuara dengan kencang dengan harapan orang-orang akan mengenalinya. Sebaliknya, sekarang semua orang mengagumi Reva. Sedangkan kedua orang tua Carlos juga bahkan merasa lebih senang lagi. Reva dan Herman adalah sahabat Carlos. Waktu dulu keluarga Reva masih miskin, dan saat itu kedua orang tua Carlos masih bekerja di pabrik, jadi finansial keluarga mereka cukup kaya. Saat itu Reva sering bertandang ke rumahnya untuk makan. Orang tua dari Carlos adalah orang-orang yang baik dan lurus. Setiap kali Reva datang ke rumah, mereka selalu memasak makanan yang mewah. Bisa dikatakan bahwa mereka benar-benar telah menganggap Reva sebagai anggota keluarga mereka sendiri. Sekarang akhirnya Reva sudah kembali, dan di dalam lubuk hati mereka juga merasa sangat senang untuk Reva. Mama Carlos membawa sebuah teko teh, dan berencana menyeduh teh untuk mereka berdua. Reva buru-buru mengambil teko itu dari tangannya dan berkata, "Tante, kau belum terlalu sehat, istirahat saja dulu. Aku bisa melakukan hal seperti ini." Mama Carlos langsung tersenyum sumringah. "Ai, kau duduk saja, duduklah. Hari ini kau datang ke sini sebagai tamu. Keluargaku sedang mengadakan acara pernikahan, jadi sudah sewajarnya aku menjamu tamu-tamuku." Paman Fauzi, ayo mari diminum tehnya. Paman Fauzi melihat Reva yang begitu menghormati Mama Carlos jadi tidak memiliki keberanian untuk menerima secangkir teh itu. Dengan cepat dia bangkit berdiri dan membantunya menuangkan teh, lalu sambil tersenyum dia berkata, "Mama Carlos, tak perlu repot-repot. Ini hanya masalah sepele saja, untuk apa repot-repot?" "Ayo Carlos, kau suruh kedua orang tuamu duduk dan istirahat di sana saja." Dengan cepat Papa Carlos berkata, "Paman Fauzi, tidak apa-apa. Aku masih harus membantu mengatur lokasi acara pernikahannya, kau duduk dulu ya." Paman Fauzi kemudian mengibaskan tangannya, "Tolong deh, kau ini sudah umur berapa, masih sibuk naik turun ke sana dan kemari. Kalian berdua duduk dan pergi istirahat saja. Aku akan meminta anakku membawakan beberapa orang ke sini untuk membantu membereskan pekerjaan di rumahmu ini." Setelah itu, Paman Fauzi langsung melakukan panggilan telepon. Tak lama kemudian, putranya sudah membawa sekelompok orang datang dan mulai membereskan dan mempersiapkan lokasi acara pernikahannya. Reynal yang berdiri di samping tampak heran. Putra Paman Fauzi itu adalah orang yang jauh lebih hebat daripada kakak sulungnya. Di depan putra Paman Fauzi ini, kakaknya itu sama sekali bukan siapa-siapa. Dan salah satu pria dari orang-orang yang dibawa oleh putra dari Paman Fauzi itu saja, bisa dikatakan jauh lebih hebat daripada dia. Sekarang, putra Paman Fauzi datang ke sini dan sedang sibuk membersihkan serta mempersiapkan lokasi acara pernikahan di sini, sementara dia hanya berdiri di sini dengan berpangku tangan saja. Apakah itu pantas? Wajah Reynal memerah lalu dengan cepat dia berkata, "Carlos, kau bantu tante ketiga untuk duduk di sana dulu. Urusan yang ada di halaman luar tak perlu kau khawatirkan. Aku akan menanganinya." Setelah mengatakan itu, lalu Reynal langsung bergegas menyibukkan dirinya. Kedua orang tua Carlos ini langsung saling menatap dengan heran. Si Reynal ini dulunya sangat malas sekali kalau di rumah. Dan hari ini dia sendiri yang berinisiatif untuk membantu pekerjaan-pekerjaan ini. Ini benar-benar hal yang langka dan belum pernah terjadi sebelumnya. Reva yang melihat situasi di tempat ini juga merasa sangat puas. Lalu dia mengajak kedua orang tua Carlos untuk duduk dan sambil tersenyum dia berkata,
Tante, waktu aku makan malam dengan Carlos, kami sempat membicarakan tentang kondisi kesehatanmu. Kebetulan, keterampilan medisku cukup baik sekarang. Bagaimana kalau aku bantu Tante untuk memeriksanya? Paman Fauzi tampak iri. Mama Carlos, kau sungguh beruntung sekali. Keterampilan medis Direktur Lee ini benar-benar hebat. Sama sekali tak ada masalah untuk mengobatimu. Mama Carlos duduk di depan Reva dan berkata dengan sedikit khawatir, Reva, penyakit tante ini mungkin tak mudah untuk diobati. Aku pernah punya penyakit jantung, diabetes dan banyak komplikasi lainnya. Kemudian pernah terjadi pendarahan di otak juga. Dokter bilang penyakit aku ini tidak bisa disembuhkan, hanya bisa dikendalikan saja. Sejujurnya kalau bukan karena aku tidak tega dengan Carlos, mungkin aku lebih memilih mati saja. Aku yang masih hidup sampai sekarang, hanya akan menjadi beban bagi keluargaku saja. Sambil mengatakan itu, Mama Carlos menyeka air matanya yang menetes. Sebelum lanjut, jangan lupa dulu dong, like-nya, dan subscribe-nya. Channel Cerita Roman ini. Bab 516. Mata Carlos memerah ketika dia mendengarnya, lalu dengan cepat dia berkata, Ma, apa yang kau katakan itu? Sekarang kau kan baik-baik saja. Jangan pernah berpikir seperti itu, dan mengatakan hal bodoh seperti itu lagi. Selain itu, Reva adalah seorang dokter, sekarang jadi dia pasti bisa menyembuhkanmu. Papa Carlos menghela nafas dengan tak berdaya. Penderitaan orang miskin memang seperti ini. Mama Carlos mengibaskan tangannya dan berkata, Carlos, kau jangan membuat Reva susah. Aku cukup jelas dengan penyakit aku sendiri. Berapa banyak pun obat yang diminum itu hanya membuang uang untuk mempertahankan nyawaku saja. Penyakitku ini sudah jelas tak bisa disembuhkan. Di negara manapun juga tidak dapat menyembuhkannya. Semua orang di sekitar mereka hanya bisa mengangguk-angguk. Kondisi kesehatan Mama Carlos memang hanya dapat dikendalikan, dan tidak dapat disembuhkan. Ekspresi Reva tampak tenang. Dia menatap Mama Carlos sebentar lalu mendengarkan nadinya. Carlos tampak gugup. Dia langsung bertanya, Reva, bagaimana kesehatan mamaku? Reva terkekeh. Ini hanya beberapa penyakit kecil saja, tidak sulit untuk diobati. Hari ini aku tidak membawa jarum perakku, sehingga tidak bisa memberikan pengobatan akupuntur kepadanya. Begini saja, aku menuliskan resep obatnya dulu saja. Nanti kau berikan obat itu kepada tante dulu. Nantinya kau bawa saja tante ke rumah sakit, dan aku akan memberikan pengobatan akupuntur sebanyak 3 kali, dan setelah itu dia pasti akan sembuh dengan cepat. Carlos langsung terpana, benarkah? Ini bagus sekali. Orang-orang yang berada di sekitar mereka langsung tercengang. Bagaimana mungkin Mama Carlos bisa sembuh dari penyakit yang dideritanya? Seseorang yang berada di sebelah dengan tidak sabar berkata, Dr. Lee, kesembuhan yang kau maksud itu kesembuhan yang bagaimana? Dia akan membaik sedikit atau sembuh total? Semua orang langsung menatap Reva. Bagaimana mungkin penyakit seperti ini bisa sembuh total? Reva terkekeh, tentu saja sembuh total. Orang-orang di sekitar mereka langsung gempar. Dan kali ini, Paman Fauzi pun tidak tahan untuk ikut bertanya, Direktur Lee, apa penyakit seperti ini benar-benar bisa sembuh total? Reva mengangguk. Tentu saja. Paman Fauzi langsung merasa sangat gembira. Kondisi istriku itu juga mirip dengan penyakit Mama Carlos. Lalu apakah penyakitnya itu juga bisa disembuhkan? Reva menjawabnya, ini harus melihat kondisi pasiennya dulu. Paman Fauzi langsung berkata dengan terburu-buru. Bagaimana kalau aku membawanya ke sini sekarang? Apa kau bisa memeriksanya? Reva merenung sejenak. Hari ini dia datang ke sini untuk membantu Carlos mendekor kamar pernikahannya. Jadi bagaimana mungkin dia bisa melakukan praktek di sini? Dengan cepat Paman Fauzi berkata, Direktur Lee, aku mohon. Istriku ini telah sangat tersiksa karena penyakitnya ini. Bisakah kau membantuku sebentar? Dengan cepat Papa Carlos berkata, Reva, kau bantulah Paman Fauzi. Paman Fauzi sangat memperhatikan kami semua di sini. Keluarga mereka semuanya sangat baik. Mendengar ucapannya ini lalu Reva mengangguk.
Karena paman sudah berkata begitu, maka silakan bawalah dia ke sini. Tetapi hari ini aku tidak membawa jarum perak bersamaku, jadi aku hanya bisa menuliskan resep obatnya dulu saja. Tidak bisa melakukan pengobatan langsung. Paman Fauzi sangat gembira sekali. Tidak masalah, tidak masalah. Tuan Li, maaf telah merepotkanmu, maaf telah merepotkanmu. Paman Fauzi bergegas keluar dengan penuh semangat. Dia meminta putranya untuk mengantarnya pulang. Dan pada saat ini diam-diam Reynal menghampiri. Dengan wajah enggan dia berbisik, "Reva, apa kau sedang membual? Tante ketiga aku itu menderita penyakit jantung, diabetes serta ada banyak komplikasi lainnya. Penyakit seperti ini meskipun dibawa ke seluruh dunia pun, itu hanya bisa dikendalikan dan tidak bisa disembuhkan. Tadi kau bilang bisa disembuhkan. Apa kau menganggap kami semua ini bodoh? Jabatanmu sebagai direktur departemen ini apakah didapatkan dengan cara membual?" Semua orang yang ada di sekitar mereka langsung menatap Reva dengan curiga. Saat Paman Fauzi menceritakan perihal masalahnya tadi, membuat mereka sangat mengagumi Reva. Namun, setelahnya apa yang dikatakan Reva itu membuat mereka sangat curiga terhadapnya. Mereka selalu mengira bahwa Reva ini pasti adalah seorang pembohong. Karena hal-hal yang dikatakan Reva itu membuat mereka sulit mempercayainya. Dan Paman Fauzi mungkin telah ditipu oleh Reva, jadi itu sebabnya dia bisa berbicara seperti itu. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya channel cerita roman ini.